Ya, halo teman-teman, balik lagi dengan Kambing Patah di sini. Jadi kali ini gue bakalan bahas tutorial lagi, guys. Nah, jadi beberapa hari sebelumnya itu gue lebih sering upload gameplay, dan di video kali ini gue kembali lagi sharing tutorial yang mungkin bermanfaat buat kalian, guys. Oke, jadi beberapa hari sebelumnya itu ada yang WA gue, subscriber juga ya. Dan waktu itu dia nanya gimana cara setting screen recorder yang bawaan Black Shark, guys, yang HP yang gue pakai ini. Dan waktu itu dia juga nyarankan untuk bikin tutorialnya di YouTube, guys. Jadi sekalian aja gue buatkan videonya, guys, karena menurutku ya mungkin ada beberapa teman juga yang butuh penjelasan gimana cara setting screen recorder bawaan handphone kalian, teman-teman. Screen recorder bawaan handphone itu sebenarnya kualitasnya bagus, guys, dibanding dengan aplikasi dari pihak ketiga yang ada di Play Store. Kenapa? Yang pertama ada fitur record internal audio. Ya walaupun fitur record internal audionya ini nggak semua handphone dapat, guys. Kalau di Xiaomi itu biasanya screen recordernya itu bisa internal audio. Black Shark juga bisa, ROG juga mungkin bisa rekam internal audionya. Kalau Oppo sama Vivo itu gua nggak tahu, atau merek-merek lain, Samsung, gua nggak tahu. Kalau misalnya kalian ada fitur screen recorder dan record internal audio di handphone kalian, silahkan komentar di bawah biar gua tahu dan teman-teman juga yang lainnya pada tahu. Dan yang kedua itu kualitasnya itu nggak kalah bagus dengan aplikasi yang dari pihak ketiga. Kalau misalnya dibandingkan dengan hasil mirroring, tentu screen recorder bawaan handphone itu jauh lebih bagus dibanding yang mirroring ini, guys. Kayak misalnya Apor Mirror gitu kan. Apor Mirror itu kualitasnya masih di bawah dengan record bawaan handphone. Escape juga masih di bawahnya screen recorder. Nah, kalau untuk Elgato sendiri gue belum pernah coba dan bandingkan langsung hasilnya karena gue sendiri belum punya Elgato. Tapi menurutku kayaknya lebih di bawah sedikit ya. Walaupun kualitasnya sudah HD, tapi menurutku screen recorder bawaan handphone itu kualitasnya bagus banget, guys. Dan yang terakhir menurutku paling cukup membantu adalah hasil screen recorder itu terpisah dengan facecam, guys. Kalau misalnya kalian mirroring di terus recordnya di OBS, itu kan facecam dan screen recorder kalian itu bakalan menyatu dengan facecam ketika hasilnya nanti itu sudah kalian record, guys. Tapi masalah menyatunya facecam dengan screen recording itu nggak terlalu bermasalah sih ya. Tapi kalau gue sendiri, gue lebih suka facecamnya itu terpisah, guys, karena ada beberapa editan yang pengen gue fokuskan ke gameplaynya, guys. Jadi seperti itu. Dan biar lebih jelas lagi, gue bakalan kasih lihat hasil dari screen recordernya, Apor Mirror, menggunakan Apor Mirror dan menggunakan video capture, guys. Ini dia hasilnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah settingan screen recorder bawaan handphone yang saya gunakan. Kita klik dulu yang ini. Yang pertama kita bahas adalah resolusinya. Untuk resolusinya itu di sini ada 3 pilihan, yang 2340 kali 1080p guys. Yang kedua ada 720p,
Yang keempat ada 480p. Nah, di sini saya menggunakan kualitas 1080 yang Full HD. Kalau yang 720 ini yang HD. Nah, untuk video quality-nya itu saya menggunakan 20 Mbps, guys. Jadi ini kayak bitrate gitu, guys ya. Jadi ini kayak bitrate. Di sini saya menggunakan 20 Mbps. Nah, untuk frame rate-nya sendiri sayang ini di sini belum support 60 fps, guys. 60 fps nggak support ya. Jadi sini sampai mentok 30 fps. Ya mungkin kedepannya gua harap bakalan ada yang support 60 fps. Terus orientasinya itu auto. Kalian bisa pilih portrait atau landscape. Kalau kalian pengen fokus main game itu kalian pilih yang landscape, guys. Karena kalau misalnya kalian pilih yang auto, kadang itu kalau misalnya kalian buka sementara record di mode landscape, misalnya pada saat main game gitu kan. Nah, kalian tekan tombol menu lagi seperti ini. Terus balik lagi ke gamenya itu bakalan jadi portrait, guys. Nah, itu mungkin salah satu bug yang ada di screen recorder bawaan Black Shark. Nah, sekarang kita masuk ke sound source-nya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau screen recorder bawaan Black Shark ini itu support record internal audio, guys. Nah, kalau misalnya kalian pilih sistem audio, ini sistem audio maksudnya internal audionya. Tapi kalau misalnya kalian pilih yang mic, tangkap audionya itu dari mic, guys. Nah, untuk settingan-settingan lainnya itu gua nggak aktifkan sama sekali karena di sini ada lock screen to end. Jadi kalau misalnya layar kalian terkunci itu recordingnya bakalan stop. So touch gesture juga ini fungsinya kalau misalnya kalian tekan sementara record terus tekan seperti ini, itu ada kayak warna-warna gitu, guys. Jadi ini cocok buat kalian yang pengen bikin tutorial di handphone, itu cocok kalian aktifkan yang ini. Dan ada visualisasi navigasi, dan ini gua nggak aktifkan juga, guys. Oke, jadi untuk settingannya cukup simple. Jadi seperti ini aja. Untuk video quality-nya lagi atau bitrate-nya ini kalian bisa turunin jadi 8 Mbps, guys. 8 Mbps, 16 Mbps juga bisa. Tapi kalau misalnya ruang memori kalian cukup lega atau cukup masih banyak yang kosong, kalian pilih yang 20 Mbps. Saya jamin kualitasnya mantap, guys. Nah, itu dia teman-teman settingan yang gue pakai ketika menggunakan screen recorder bawaan handphone. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya gimana cara mensinkronisasikan antara facecam dengan hasil record dari handphone itu, guys. Karena tentunya ada delay antara kita merecord di handphone dengan merecord di facecam, guys. Nah, cara untuk menyatukannya sendiri ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa menyamakan audio wave-nya ini dari facecam dengan gameplay itu kalian samakan secara manual bisa. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi Premiere Pro itu ada yang namanya fitur synchronization, guys. Jadi makanya sebelum kalian memulai recording itu kalian harus persiapkan dulu. Misalnya saja begini, guys. Jadi ini adalah hal yang sering saya lakukan, guys ya. Kalian bisa improvisasi sendiri dengan cara kalian masing-masing, tapi ini cara yang gue lakukan sendiri. Biasanya itu saya rekam dulu screen recordernya, terus rekam juga facecamnya. Jadi dua recording ini jalannya bersamaan, guys. Setelah itu buka gamenya dan fullkan suaranya. Setelah suara gamenya itu keluar, kalian dekatkan handphone kalian itu ke mic kalian. Tapi kalian jangan bicara ya di sini. Kalian dekatkan mungkin sekitar 5 detik. Setelah itu kalian baru bisa memulai record, guys. Record dalam artian kalian bisa memulai opening kalian atau memulai berbicara di depan kamera. Jadi seperti itu. Nah, pada saat di editing itu saya ambil filenya, saya tumpuk seperti ini. Hasil recordnya yang berada di bawah dan facecamnya itu berada di atas, guys. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini kita bisa mengatur audio wave-nya itu kita bisa atur secara manual. Tapi karena di sini saya menggunakan Premiere Pro, jadi saya akan menggunakan fitur yang namanya synchronization, guys. Jadi hasilnya seperti ini. Boom, dan hasilnya bakalan cepat selesai, guys, tanpa kita harus capek-capek untuk mengatur secara manual audio wave-nya ini. Oke teman-teman, jadi begitulah settingan yang gua pakai kalau misalnya gua recording di handphone, guys. Oke guys, jadi sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dan bisa meningkatkan produktivitas kalian pada saat bikin konten, guys. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komentar saja di bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.